Halo Kompumula Komrecian Rebahan Cericuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, jadi sekarang yang bakalan gue sajikan, gue update untuk kalian semua adalah rupiah digital. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, di sini gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya, gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi sebelum lanjut nih, kita cek-cek market terlebih dahulu ya. Nah, untuk kondisi market sekarang udah merah-merah meronta-ronta lagi nih, udah biasa lah ya. Kalau masuk weekend ini emang sering seperti ini gitu, market sering merah. Tapi ya nggak perlu khawatir juga gitu kalau untuk kita semua berinvestasi di kripto ini tujuannya untuk long term gitu ya, untuk jangka panjang. Bullshit lah kalau untuk kita hanya galau gara-gara satu hari market merah gitu. Jadi nggak perlu dipikirin lah kalau kita untuk jangka panjang. Setahun, 2 tahun, 3 tahun atau maksinya 5 tahun ya udah gitu. Nggak perlu khawatir, nggak perlu galau juga. Oke, jadi sekarang itu yang bakalan gua bahas buat kalian nih. Jadi ada salah satu artikel bahwasanya untuk rupiah digital itu akan dirilis kemungkinan akhir tahun 2022. Wow, luar biasa banget nih ya. Akhirnya yang kita tunggu-tunggu tiba juga gitu, datang juga nih. Indonesia akan mengesahkan rupiah digital sebagai alat pembayaran. Wah, ini seneng banget gue, jujur gue seneng banget gitu ya. Akhirnya rupiah digital itu akan ada dan memang benar-benar sekarang sedang di maintenance gitu ya, yang sedang didiskusikan lah dengan adanya CBDC itu, Central Bank Digital Currency. Karena kenapa sih gue sangat senang sekali gitu dengan kehadirannya rupiah digital nanti gitu ya akhir tahun 2022. Karena memang gini, sedikit gue curhat aja nih ya. Jadi ketika gue buka market seperti ini, gue sering ngecek-ngecek dengan teman-teman gitu ya. Sementara di teman-teman gue itu yang main kripto, yang investasi di kripto hanya gue sendiri gitu. Dan banyak banget gitu yang sering bilang, lu gila lu main kayak gituan mulu, lu judi terus lu gitu, haram tuh. Wah anjir, gedek banget sih sebenarnya gitu kan. Gue gedek juga gitu. Gue dibilang judi, gue dibilang cryptocurrency itu haram gitu. Sementara yang ngomongnya itu dia ngarepin ngarepin petir gitu ya, kalian tahu lah ya petir tuh apa sih sebenarnya gitu. Nungguin kali 500 kali 250 gitu. Wah, itu lebih gila sebenarnya gitu ketimbang gua yang investasi di aset kripto gitu. Dia nggak ngaca. Kalau dia ngomong ke gua dia nggak main apa-apa, dia rajin sholat, rajin ngaji, ya wajar gitu ya. Dia karena memang benar-benar nggak tahu gitu. Tapi ini udah nggak tahu, so tahu dan dia main lebih parah dari gua gitu. Kadang kesel juga itu bangsat juga gitu orang kayak gitu. Dan percuma juga ketika gua ngelawan gitu, bukan ngelawan sih sebenarnya ketika gua adu argumen ya yang ngerti kripto gua doang sendiri gitu. Teman-teman gue itu sama sekali nggak ada yang tahu gitu. Kripto itu apa sih? Cara cara investasinya tuh kayak gimana? Apa itu exchange? Apa itu blockchain? Boro-boro tahu blockchain gitu ya. Kripto aja yang dia tahu hanya Bitcoin gitu. Boro-boro dia ngerti semuanya. Kadang gedek juga gitu ya dengan adanya rupiah digital ketika diluncurkan nanti. Nah, ini bisa membuktikan, bisa menjadikan sebuah jawaban buat teman-teman gua. Dan nanti ketika memang rupiah digital ini sudah resmi diluncurkan ya, mungkin sedikit demi sedikit gua bisa tuh untuk ngasih tahu mereka-mereka lah lebih baik lu stop lah nungguin petir gitu. Lebih baik lu pelajarin ini dari sekarang gitu karena nanti rupiah digital akan diluncurkan dan kalian bisa juga gitu untuk menggunakan rupiah digital sebagai alat pembayaran ketika memang kalian ingin melakukan suatu pembelian gitu ya kurang lebih seperti itu karena nanti rupiah digital itu hanya satu-satunya aset digital yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di negara Indonesia. Selain rupiah digital itu tidak bisa gitu walaupun Bitcoin, Cardano, Ethereum, BNB, Solana, XRP itu nggak bisa. Hanya rupiah digital saja alat pembayaran yang sah di negara Republik Indonesia. Oke, mungkin nggak perlu banyak basa-basi gitu ya. Lupain aja curhatan gua, langsung saja kita masuk ke sumber informasinya. Bank Indonesia siap keluarkan rupiah digital sebagai tender resmi pembayaran digital. Nah, jadi untuk Bank Indonesia atau BI sekarang itu akan bersiap-siap untuk luncurkan rupiah digital sebagai tender resmi pembayaran digital. Tapi untuk di Indonesia nih ya, hanya rupiah digital aja yang dilegalkan, yang disahkan sebagai alat pembayaran gitu.
Bank Sentral Indonesia sedang bekerja untuk mengeluarkan rupiah digital grosir. Mata uang baru ini dimaksudkan untuk menjadi satu-satunya alat pembayaran yang sah untuk transaksi digital di negara tersebut. Sementara regulator juga ingin memastikan bahwa mata uang tersebut dapat ditukar lintas batas. Nah, jadi di sini udah jelas ya bahwasanya Bank Sentral Indonesia sedang bekerja untuk meluncurkan rupiah digital. Dan mata uang baru ini itu akan dimaksudkan seperti menjadi satu-satunya alat pembayaran yang sah. Artinya selain rupiah digital itu tidak sah ya untuk di negara kita khususnya Indonesia. Jadi yang disahkan itu walaupun memang nanti rupiah digital ini diluncurkan, hanya rupiah digital yang sah dan juga uang kertas rupiah. Cuman dua aja ya. Untuk di dalam bentuk digitalnya hanya uang rupiah saja yang disahkan untuk dijadikan sebagai alat tukar lintas batas. Konsep rupiah digital diharapkan pada akhir tahun. Otoritas Moneter Indonesia maju dengan proyek untuk mengeluarkan versi digital dari fiat nasional untuk transaksi grosir. Rencananya, desain konseptual rupiah digital masa depan akan dirilis pada akhir tahun 2022, ungkap Gubernur Peri Warjiono dalam briefing. Pada hari Kamis dikutip oleh Bloomberg. Wow, jadi konsep rupiah digital ini sangat diharapkan sekali akhir tahun ini harus diluncurkan. Dan di sini ada Otoritas Moneter Indonesia Maju dan banyak proyek-proyek untuk mengeluarkan versi digitalnya dari fiat nasional. Bahkan dari segi transaksi grosir, rencana dan juga konsepnya gitu, rupiah digital di masa depan itu akan dirilis akhir tahun ini. Dan di situ yang diungkapkan oleh Gubernur Peri Warjiono. Nah ya, jadi Warjiono ini telah mengungkapkan di dalam sebuah briefingnya pada hari Kamis dan dilaporkan kepada Bloomberg. Dan di sini pun ada sebuah pernyataan. Prinsip dari rupiah digital akan sama dengan uang kertas yang menjadi satu-satunya mata uang yang sah untuk transaksi digital di Indonesia. Nah, jadi udah jelas selain rupiah digital itu tidak sah ya, mau Bitcoin, Cardano, Solana, Ethereum, BNB, XRP dan lain-lain gitu ya. Intinya itu tidak sah. Yang disahkan itu hanya rupiah digital dan juga uang kertas ya. Intinya seperti itu. Bank Indonesia telah mempelajari kemungkinan peluncuran mata uang digital bank sentral, yaitu CBDC. Sejak tahun lalu, niat utamanya adalah untuk mendahului adopsi global cryptocurrency sebagai metode pembayaran. Catatan laporan itu. Otoritas moneter negara-negara lain di kawasan ini juga telah berupaya menetapkan teknologi blockchain untuk meningkatkan transfer dan penyelesaian, termasuk Bank Sentral Filipina dan Australia, yang juga mempertimbangkan mata uang digital grosir. Nah, jadi di sini BI atau Bank Indonesia, dia pun sebelumnya telah mempelajari kemungkinan peluncuran dari mata uang digital bank sentral atau CBDC gitu ya, Central Bank Digital Currency. Dan itu telah dipelajarinya sejak tahun lalu, artinya tahun 2021. Dari niat utamanya adalah untuk mendahului dari adopsi global cryptocurrency sebagai metode pembayaran. Dan di sini ada juga otoritas moneter negara-negara lain seperti Australia dan juga Filipina. Dan dia pun telah berupaya untuk menetapkan teknologi blockchain bahkan untuk meningkatkan dari segi transfer dan juga penyelesaiannya gitu ya di dalam sebuah bank sentral. Dan ini akan mempertimbangkan mata uang digital grosir. Jadi bukan hanya Indonesia aja ya, termasuk Filipina dan juga Aussie gitu atau Australia, dia pun telah mempertimbangkannya bagaimana cara blockchain bekerja gitu ya, intinya seperti itu. Jadi dia pun telah mengoreksi lebih lebih dulu gitu. Australia, Singapura, Malaysia, dan Republik Afrika Selatan mengumumkan uji coba pembayaran lintas batas dengan CBDC musim gugur lalu. Bank sentral negara-negara ini mengatakan tujuan kerjasama mereka adalah untuk mengembangkan platform bersama untuk transaksi internasional menggunakan mata uang digital yang dikeluarkan negara yang berbeda. Wow, ini lebih amazing banget gitu. Ini lebih lebih gokil lah ya. Australia, Singapura, Malaysia, dan juga Republik Afrika Selatan. Di sini dia telah mengumumkan terlebih dahulu dari uji coba pembayaran lintas batas dengan CBDC atau Central Bank Digital Currency pada musim gugur lalu. Karena di sini bank sentral negara-negara ini mengutamakan tujuan kerjasamanya mereka gitu. Karena gini, kalau untuk gua membaca artikel seperti ini, di sini banyak sekali ya, beberapa negara-negara akan meluncurkan mata uang digitalnya masing-masing gitu, tergantung negaranya. Seperti kita nih Indonesia. Indonesia itu kan meluncurkan nanti rupiah digital gitu ya. Kemungkinan yang membeli bukan hanya orang orang Indonesia aja gitu. Namanya ada di blockchain, namanya ada di market.
orang manapun bisa membelinya. Dan ini dari 4 negara ini dia pun akan mencoba tuh untuk bertransaksi internasional untuk menggunakan uang digital yang dikeluarkan di negaranya yang berbeda. Ya pasti berbeda dong. Untuk Australia berbeda, untuk Singapura pun berbeda, Malaysia itu ringgit gitu ya. Aussie, Singapura, Afrika Selatan juga, dan mungkin kalau untuk Amerika itu biasa menggunakan USDT atau US dollar gitu. US dollar udah ada. Nah, kira-kira nanti kedepannya untuk lintas batas ini gitu bisa nggak sih kita bertransaksi menggunakan nilai ataupun mata uang digital yang lain gitu, dan ini sedang dilakukan uji coba oleh 4 negara tersebut nih ya. Wow, ini luar biasa banget. Semoga aja dengan adanya rupiah digital nanti warga Indonesia itu semakin melek lagi dengan dunia-dunia digital lainnya, bukan hanya cryptocurrency aja gitu ya. Gua rasa harus banget sih untuk mengerti dunia-dunia teknologi dan juga cryptocurrency. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gua sampaikan kepada kalian mengenai rupiah digital gitu ya, yang bakal diluncurkan tahun 2022 ini. Wow, ini amazing banget ya. Dan di sini gue ingin berpesan buat teman-teman semua nih ya, buat yang nonton gitu, apalagi khusus teman-teman gue yang memang belum ngerti gitu tentang cryptocurrency. Gue rasa kalian tuh harus belajar ya. Bukan berarti gue menyuruh kalian untuk berinvestasi di aset kripto, tidak. Tapi gue hanya sedikit ngasih tahu aja ya. Gua rasa kalian harus belajar aja gitu, memahami lah sedikit demi sedikit, pelan-pelan aja gitu. Apa sih cryptocurrency gitu. Karena nanti ketika memang rupiah digital ini udah diluncurkan, kita tidak terlalu kosong-kosong banget gitu ya. Dan kita tidak terlalu harus memulainya dari awal gitu. Lebih baik belajar dari sekarang sebelum itu dikeluarkan, sebelum itu diluncurkan. Dan ini nantinya pun buat kita-kita juga gitu ya. Apabila kita sudah mengerti, nantinya ketika memang rupiah digital ini diluncurkan ya, kita juga bisa untuk transfer menggunakan rupiah digital gitu, bukan menggunakan ATM ataupun nomor rekening bank gitu, udah enggak gitu ya. Sekarang itu udah pakai rupiah digital udah bisa kalau memang nantinya itu udah dikeluarkan gitu, udah diluncurkan, dan itu sah juga gitu ya. Sama dengan halnya kita membeli menggunakan uang kertas. Oke, mungkin itu aja. Sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.